Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini saya bersama dengan salah seorang pakar lontar yang ada di Lombok. Beliau adalah Dr. Yudi. Dan di sini kita akan unboxing satu buah keropak. Cuman bagaimana nanti narasi yang ada di dalam lontar ini nanti kita tanya beliau. Hanya saja untuk perkenalan mungkin butuh kita penjelasan terkait apa sih nama-nama bagian yang ada dalam naskah lontar itu, terutama seperti ini tempatnya kok kayak peti, kenapa harus pakai begini, dan ini apa namanya. Ini adalah lompak katanya, dan di dalamnya adalah lontar, jadi klop ya, ada kopi juga. Dan silahkan Pak Dokter memulai. Baik. Selamat siang, selamat sore. Selamat siang, mulai siang lah. Selamat siang ya. Baik, agak mendung soalnya cuaca, tapi bagus untuk membahas ya dikatakan manuskrip Kuno ya. Ya, manuskrip kuno yang tentunya kita sendiri belum tahu isinya apa dan bagaimana prosesnya. Seperti yang dikatakan sama beliau tadi, ini namanya lompak. Bagi sebagian besar, terutama masyarakat kita Sasak, tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang di Bali juga paham apa itu lompak, yang isinya ya tidak lain adalah tembakau dan kertas tembakau. Baik, Bagian dari kita berdiskusi harus berdiskusi. ada yang seperti Baik, rekan-rekan semua, seperti yang disampaikan sama beliau tadi, ini ada sebuah keropak ya. Nah, kenapa disebut keropak? Karena ini adalah tempat menyimpan yang namanya lontar. Nah, lontar kalau tidak disimpan di dalam suatu katakanlah keropak, tentunya akan mengalami suatu kerusakan. Entah rusak karena lembab mungkin, atau dimakan rayap mungkin, atau tidak menutup kemungkinan pemiliknya juga bisa apa ya istilahnya mengemil. Ya, lelucon aja sih sebenarnya ya. Nah, oke. Pertama-tama yang harus kita lakukan di dalam membuka keropak ya seperti membuka kotak lah bahasanya ya. Buka dulu. Oke. Nah, kita lihat dulu dari mana menghadapnya. Ini terbalik ya. Oh, terbalik. Jadi Terbalik dia. memulainya itu kita harus tahu ya. Hurufnya itu Dimana? yang panjangnya di bawah ya, Oke. bukan panjangnya di atas. Oke. Nah, ketika kita ada juga rekan-rekan yang lain ya, ketika membaca manuskrip atau lontar tidak membuka isinya secara langsung. Bisa juga seperti ini, satu lembar digoyang-goyang-goyang, tapi bukan goyang inul. Ya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan. Jadi di sinilah tempat sensasinya guys, ketika membuka lontar itu adalah pada proses kita lembar demi lembar atau lempir demi lempir namanya Pak Sip. Dokter ya. Ketika kita ingin membaca ya seperti ini. Membaca bismillah juga gitu ya. Sesuai keyakinan. Sesuai keyakinan masing-masing. Memang harus gitu guys. Nah. Jadi kita membaca sesuatu itu harus dengan diawali oleh membaca bismillah atau sesuai keyakinan masing-masing. Lanjutkan Oke. Pak Dokter. Nah, ketika kita membaca akan seperti ini. Istilahnya keropak ini sebagai alas ketika kita membaca manuskrip. Nah, karena manuskripnya ini istilahnya bolak-balik, akan seperti ini juga. Oh gitu. Jadi membacanya ini sudah jadi alas dan Nah. biar lebih gampang ini dibolak-balik begini ya. Oh Betul. gitu. Berarti banyak manfaatnya ya. Bisa dicontohkan? Nah, contoh ketika kita awalnya kita ingin membaca suatu manuskrip atau lontar. Menandakan dulu Pak Dokter, menandakan artinya kan ini kalau saya yang awam pasti saya bingung yang mana yang atas bawah Baik. bolak-baliknya gitu kan. Nah, ketika kita membuka istilahnya manuskrip atau lontar, katakanlah misalnya posisinya seperti ini. Nah, ini sudah posisi terbalik. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi posisi dari suatu lontar itu? Kita lihat dari sini. Ini sudah terbalik.
Ini posisi lontar terbalik. Dari mana kita tahu? Nah, kan di sini ada kembangan-kembangannya yang seharusnya kakinya itu di bawah, tapi ini di atas. Oh iya. Ini kan kakinya semua di atas. Ini yang terbalik. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa baca kalau sudah seperti ini. Kecuali anak-anak Perumnas pakai bahasa Di kepala. situ. Nah, alangkah baiknya ketika sudah kita mengetahui posisi lontar yang tepat sehingga kita bisa membaca. Nah, kalau sudah seperti ini kan, ini sudah posisi terbalik. Nah, kita harus membaliknya lah kembali. Ya, seperti ini. Nah, sehingga kaki-kakinya semua tuh di bawah. Oke. Jadi harus diingat guys ya, membaca lontar itu kaki-kakinya yang panjang itu ke bawah Ke bukan bawah, ke ke atas. atas. Oke. Satu ilmu kita udah dapat. Nah, kalau sudah seperti ini, enak kita baca. Ya. Gampang. Nah, ada teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, ketika akan membaca yang namanya manuskrip, ya, fungsi dari keropaknya sendiri kan sebagai alas, di samping untuk melindungi manuskripnya itu sendiri. Pelan-pelan saja. Oke, nah, kita lepas. Ini sudah kita bisa baca. Pertanyaan saya nih Pak Dokter, kita mulai membacanya dari kanan apa kiri? Seperti huruf bahasa Indonesia sendiri. Dari sini kiri ke kanan. Oke. Ini guys dibacanya dari kiri ke kanan. Nah, kedua, yang namanya manuskrip seperti ini, apakah dia punya kata pengantar atau punya judul atau apa gitu? Apakah langsung ke cerita isinya? baik. Kita membicarakan lontar itu kan juga istilahnya kita seperti membaca tulisan-tulisan biasa. Cuma yang membedakan karena ditulis di atas kertas, ada yang ditulis di atas daun. Oke. Nah, sebagai suatu bentuk tulisan, pastinya dia juga mempunyai kata pengantar. Kalau bahasa adatnya wiwitan. Wiwitan artinya permulaan dari suatu manuskrip. Sebuah cerita ya. Di situ. Nah, persoalan nanti apakah lontarnya berisi tentang serat, babat, husade artinya pengobatan, itu tergantung dari isi lontarnya sendiri. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, fungsinya keropak di samping untuk melindungi isi juga sebagai alas ketika kita membaca. Oke. Nah, seperti ini. Karena lontar juga bolak-balik, kita juga bisa membolak-balikkan seperti ini. Agak sedikit hati-hati ya Dokter ya. Karena Agak kan mungkin karena waktunya betul. ini ya. Karena daunnya ini kan saking lama kan mungkin dia rapuh atau apa gitu kan. Nah, di situ ya. Nah, ada juga teman-teman ketika ingin melepas isi lontarnya sendiri, ya harus digoyang-goyang. Ya, supaya tidak langsung ditarik gitu ya. Tidak langsung main cabut. Mencabut. Pada dasarnya main cabut sih enak, tapi ini persoalan ini lain yang kita cabut. Siap Dokter. Kan harus digoyang-goyang dulu baru bisa keluar. Kalau memang agak sulit ketika kita goyangkan, kita tidurkan. Kita tidurkan sehingga kita gampang menarik. Karena ini barang lama guys ya. Jadi mungkin karena jarang dibuka juga, jadi harus hati-hati Hati-hati banget. sendiri. Tapi kalau sering dibuka dia itu, maka dia gampang sekali. Akan seperti ini. Oh, sudah keluar ya. Ini dia. Ini bisa diedit. Ini dia isi dari keropak. Keluarin ya. Dia- Digoyangkan gitu ya Dokter ya. Kita goyang-goyang. Akan dia keluar. Seperti ini. Oh ini udah ada yang hancur juga. Ya, tergantung dimakan rayap kali seperti dibilang Pak Dokter ya. Ada yang dimakan rayap. Dokter. Ya, iya Pak Dokter. Dokter. Di situ. Masih di jalan? Kalau sudah seperti ini enak. Ini udah plus. Ya. Ya, sampingan ya. Oke. Tuh, kita singkap dulu seperti kita menyingkap tirai. Kita hitung dulu berapa jumlahnya ini Pak Dokter.
Biasanya di sampingnya di sini ada angka. Oh, di sampingnya ada angka. Nah, di sini biasanya Oh, gitu. nah, Itu semua lontar pasti ada ya? pasti dia punya angka. Pasti dia kayak Berarti- model dia bercerita kayak di sini modelnya Ada gitu ya. halaman-halaman gitu Halaman ya. tersendiri. Tapi ini udah diikat kayaknya full deh ceritanya dia. Tidak ada dikurangnya. Biasanya sih. Tuh. Oke. Oke guys, ini lagi dihitung ya. Ini dia blanket. Biasa barang yang Jarang dipakai lecet. jarang dijamah. Lecet. Tapi ini termasuk utuh ya? Utuh banget. Utuh banget. Di situ apapun itu kalau jarang dibelai akan seperti ini jadinya. Ya. Istilahnya kayak lagunya Titik Kamal itu jablay. Jadi kita di sini unboxing sekaligus mereview manuskrip kuno berupa tulisan di daun lontar, guys. Dan ini barang yang ya bisa dibilang umuran lah. Umuran karena ini ketika orang masih suka nulis atas lontar. Jadi perlakuannya berbeda dengan kalau kita menulis di atas kertas atau menggunakan komputer. Maksudnya, maaf, mungkin bisa diperjelas perlakuan maksudnya. Perlakuannya ini harus dibelai-belai gitu kan, karena jangan sampai dia merapuh karena saking tuanya kan, siapa tahu nanti ada yang rusak gitu barangnya. Jadi kita unboxing yang tua-tua aja guys ya. Kita unboxing kitab lontar kayak gini. Kita nggak punya untuk unboxing teknologi kayak HP atau apa, tapi kitab lontar. Udah sampai kena rayap tuh ya. Motor. Ya, kena rayap. Ya, karena mungkin jablay sih lontarnya. Lontarnya jarang dibelai, artinya jarang dibuka, jarang dibaca. Sehingga di sini agak Agak masih lengket-lengket guys. lengket. Dan ini yang diatraksikan, dipertunjukkan oleh Pak Dokter adalah bagaimana caranya kita untuk maintenance sekaligus juga untuk merawat lontar itu sendiri nanti. Biasanya untuk biar tidak rapuh itu apa dipakai, Bro? Artinya kalau kita mau Maksudnya baca bisa dengan jelas. bisa kita pakai alkohol. Alkohol Bisa tidak supaya merusak dia. enggak, justru dia melindungi malah. Melindungi tulisan, terus melindungi daunnya sendiri sehingga tulisannya itu bisa jelas. Bukan minyak-minyak ya begitu. Boleh pakai minyak boleh. Tapi kan ribet kalau kita pakai minyak, kan harus kita ramu lagi. Kalau alkohol kan tinggal tinggal kita giniin aja kan. Apa bahasanya? Tinggal kita Oles. aja gitu. Bukan poles sih. Tinggal diolesin pakai alkohol biar dia bersih, terus awet daun lontarnya. Oke, lontarnya sudah Nah bersih. sekarang saya mau tanya nih Pak Dokter, ini kan dari panjang daun lontarnya ini mencirikan lontar Jawa, Sasak atau Bali. Kalau berbicara mengenai identifikasi dari fisiknya, dari fisik suatu manuskrip, kita juga bisa lihat ya. Biasanya kalau kita punya lontar yang di sini, artinya kalau lontar Sasak itu tebal, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, ya seukuran sejengkal lebih, tapi tebal. Orang dewasa. Sejengkal orang dewasa. Untuk lebar, panjang anunya, Panjang daunnya. Ya sekitar 40 cm. Nih, itu bedanya dengan lontar teman-teman kita yang di Bali. Kalau lontar-lontar teman-teman kita yang di Bali biasanya, sepengetahuan saya ya, dia panjang tapi tipis. Dia panjang tapi tipis. Ada kaki yang saya pernah bikin. Seperti itu, tidak tebal tapi panjang. Kalau bahasanya kita, kalau dalam bahasa tubuh
ramping. Seksi. 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 Mm-mm. Ini bukannya Nah. anu ya menurut apa kalau dibilang orang ini kental ya. Kenapa? Daun Dental. Duntal. kental ya. Duntal. Daun dental. Bisa. Nah ini lagi Pak Dokter apa namanya kembali dari ciri fisik ya kita pertanyakan guys biar teman-teman bisa mengetahui fisik lontar itu langsung bisa tahu bahwa lontar ini lontar yang berciri khas kemana itu kan sebelum kita masuk ke dalam isinya. Dari ciri-ciri fisik seperti ini kan kita bisa melihat ini panjangnya. Nah dalam satu lempirnya ini berapa baris kalimat itu kan ada sendiri ya. Ini 4 kalau nggak salah ini. 4 cerik. 4 cerik. Biasanya tuh berapa? Biasanya di dalam penulisan lontar ya tergantung lebar dari daunnya sendiri. Tetapi pada umumnya lah ya. Di dalam penulisan lontar atau manuskrip biasanya 4 cerik. 4 cerik. Berarti ini standar ya? Standar dalam penulisan lontar. Nah tadi katanya di sampingnya itu ada tulisan berapa jumlah anunya lempirnya. Angka ya? biasanya bisa ditulis di sebelah kiri, bisa ditulis di sebelah kanan. Ini ada nggak? Nah kebetulan ini mungkin sudah dimakan usia sehingga tidak kelihatan, tetapi harus ditulis sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah per lempir dari lontar itu sendiri. Oke. Tadi udah dihitung berapa banyaknya? Ini sekitar 60-an. 60-an. 60 lempir. Banyak. Banyak. Termasuk lumayan banyak. Nah, kalau 60 lempir itu biasanya dia bercerita tentang apa biasanya? Biasanya kalau itu bercerita tentang perjalanan dari suatu cerita. Satu cerita. Nah, Oke di situ. guys. Jadi lontar ini dari fisiknya aja sudah kita bisa tahu bahwa ini bercerita tentang suatu cerita. Tulisan di konten isi dalam tulisan lontar ini. Tadi Pak Dokter sempat ngomong ada usade, ada serat, ada babat, dan mungkin ada hikayat juga gitu ya. Bisa. Dan di sini mungkin di antara salah satunya nanti Pak Dokter yang jelasin. Bisa dibacakan sebentar yang sedikitnya aja sehingga kita bisa tahu apa sih ya yang terkandung di dalam tulisan lontar ini. Bahasa tulisan yang digunakan ini tulisan apa gitu. Sebelumnya ini Pak Dokter, saya menanya satu hal. Biasanya dari jumlah tersebut itu tulisannya memang diharuskan bolak-balik atau memang dia sendiri-sendiri? Baik. Nah, dari awal penulisan lontar ya, ini yang beredar di masyarakat, terus koleksi pribadi orang per orang, termasuk museum juga, termasuk galeri juga bisa ya. Karena ini istilahnya media, artinya media tulis kan. Kalau zaman dulu kan istilahnya kan media tulis, entah di lontar, entah di daun, entah di batu atau dimanapun. Nah, kebetulan yang kita bahas ini adalah masalah lontar. Nah, sebagai media ya biasanya itu ditulisnya bolak-balik. Ya, bolak-balik. Ya di samping penghematan mungkin ya, penghematan media, penghematan media sendiri akhirnya dibolak-balik. Artinya seperti ini bolak-balik dia. Nah, di dalam penulisan lontar ini ada seninya juga. Terlalu keras kadang-kadang tembus. Terlalu pelan kelihatan enggak. Artinya kalau kita terlalu lemah lembut di dalam menulis seperti ini, menggoreskannya goresannya itu tidak akan terang. Di situ terlalu keras tembus. Yang dipergunakan itu untuk menulis dalam bentuk apa biasanya? Biasanya di dalam penulisan lontar itu ada istilahnya kan pengutil. Mengukir ya? Pengutil. Pengutil atau pengeropak. Bukan tukang ngutil. Ya. Ngutil tuh mencuri ya guys. Jadi pengutil ini adalah alat untuk menulis. Biasanya seperti itu. Atau kalau bahasa orang Jawa kan pisau pangot. Jadi tidak sembarangan ya pada tulis sedikit ya. Karena bisa tembusnya itu ya. Tembus terlalu keras kita menekan dia tembus. Terlalu pelan nggak kelihatan. Artinya berarti yang sedang-sedang saja. Berarti apa untuk menulis di sebuah daun lontar ini betul?
tidak mudah tuh. Iyalah. Ya, apalagi bolak-balik dia mau. Kayaknya berarti dia kayak apa jarum ya. Di situ. Dikrik gitu ya. Benar ya? Betul, artinya di apa istilahnya kalau Mungkin Tergores. kemana gitu ya. harus kita Wih, tarik napas tuh bro. Tahan napas artinya ya. kecuali menahan napas untuk tekan yang lain mungkin ya. Iya. Kalau ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, sekarang saya mau bertanya lebih. Oh, pertanyaan saya tadi belum dijawab ini. Ayo dulu jawab pertanyaan saya dulu sebelum pertanyaan si Bagus. Terkait dengan lontar ini, tadi saya bilang bahwa lontar ini kan ada isi ya tadi ya. Betul. Kontennya ya tadi saya tanya. Nah, karena 60 itu biasanya kan bercerita yang panjang gitu kan. Apalagi kalau ini bolak-balik berarti sekitar 120-an. Betul. Kalau tentang kisah cerita tentunya lontar ini punya wiwitan dan kedua sekarang lontar ini dari segi isinya di depan ini tulisannya tadi apakah menggunakan tulisan apa tadi pertanyaan saya penulisannya ini menggunakan tulisan bahasa Sasak, Lombok, Bali dan tulisannya ini karena ada semacam huruf Kawi dan Sanskerta ya. Betul. Yang sudah kita kenal banyak tapi rata-rata di sini huruf Jawa kuno ya. Betul. Ada huruf Sasak kuno? Nah, sekarang kalau kita balik lagi mengenai bahasa, nah disinilah bedanya antara bahasa dengan aksara. Aksara. Oke. Bahasa ini kan sudah umum. Kita balik lagi ke barat. Kita berbicara mengenai bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sasak. Nah, di dalam penulisan lontar itu kan menggunakan bahasa Kawi. Penulisan aksara. Pen- Aksaranya. Nah, ketika kita menulis katakanlah lontar Jawa. Pastinya teman-teman yang di Jawa dia menggunakan bahasa Kawi. Nah, Kawinya sendiri seperti yang beliau tanyakan tadi, ada Kawi biasa, ada Kawi Madya, ada Kawi Inggil. Nah, kenapa di dalam setiap penulisan lontar itu menggunakan bahasa Kawi Madya, artinya middle di tengahnya, ke bawah bisa, ke atas pun bisa. Kromo. Kalau orang Jawa bilang Kromo. bahasa kromonya. Nah, di situ sehingga siapapun yang membaca mudah dicerna. Kalau terlalu tinggi, tidak semua orang bisa. Bahasa pembayun itu Di guys. situ. Kalau terlalu bawah, tidak kasar. cocok. Terlalu kasar bahasanya. Akhirnya diambil jalan tengah. Yes, okay. I know. Sekarang kita udah dapat pengetahuan banyak. Kembali lagi ke masalah lontar ini. Tadi ada sempat disinggung bahwa berbicara aksara yang dipakai dalam penulisan lontar itu adalah aksara Anecaraka. Nah, gitu ya. Dan itu digunakan di Jawa, di Bali dan di Lombok. Dan katanya Pak Dokter, kalau di Jawa itu lengkap ada 20 atau 19? 20. Ada 20. Dibawa ke Bali karena waktu dia melintasi Selat Bali jatuh satu katanya. Sehingga di Bali 19 gitu ya. Aksaranya itu jadi 19 kalau di Bali guys, yang mana yang hilang nanti kita tanya Pak Dokter. Dan ketika dibawa ke Lombok, kitab yang dibawa itu yang ditulis berdasarkan tulisan Anecaraka itu mulai kabur sehingga antara bahasa Jawa, bahasa Bali dan bahasa Lombok itu agak sedikit berbeda tapi tetap sama, aksaranya tetap sama. Nah, nyampe Lombok enggak ada yang hilang lagi aksaranya ya, tetap 19 ya. Baik. Nah, Menarik. jumlah aksara kalau kita balik lagi ke asalnya seperti yang disampaikan sama beliau tadi, kan awalnya 20. Nah, masuk ke Bali menjadi 18. Kenapa 18 atau 19? 18? Kenapa 18? Karena lidah Jawa dengan Bali kan beda. Kalau Jawa kan lebih medok, sehingga dha sama thanya hilang, diganti dengan ta sama da biasa. Di situ ada ta biasa, ada tha, ada da biasa, ada
da, ha, a. Di situ. Berarti disimpelkan gitu, Di guys. situ. Dibuat simpel. Sehingga hilang 2. Oh, Bukan. tadi saya salah, berarti 91 tadi. 19 buat. Nyampe ke Lombok juga tetap 18. 18. Oke guys, clear pertanyaan saya. Makanya dipakai bahasa aksara itu mungkin ya. Sabata inamu siwaya itu ya. Di situ dia. Oh itu ya. Tetap dia 18 masuk. 18 ya? Nah, 18 masuk Bali 18, masuk Lombok juga menjadi 18. Nah, kenapa dia berbeda Bali dengan Lombok? Dalam hal penulisan bahasa, tapi aksaranya sama ya. Betul? Cuma nanti bahasanya yang berbeda. Kalau permasalahan bahasa mungkin itu terkait dengan akulturasi ya, akulturasi. Tapi kalau aksara tetap menggunakan aksara Hanacaraka. Hanacaraka. Cuman yang Jawa dengan Bali dan Lombok itu terkait dengan kepasihan lidah dalam mengucapkan aksara itu yang membuat dia berkurang. Oke guys, kita lanjut sekarang. Bahwa ini penjelasan di awal sudah disampaikan sama Pak Dr. Yudi. So, saya rasa untuk penjelasan di awal ini pengantarnya kita mengenal lontar sudah lumayan lah ya. Nanti kita perdalam lagi di lontar yang lain. Tapi sekarang ini kita coba mau mengulik isi dari lontar ini bersama beliau. Ready? Oke guys, lanjut ke beliau sekarang untuk membahas detail lontar ini. Silakan Bapak. Nah, kebetulan ini ada beberapa isi dari lontar ini yang sempat saya baca. Nah, ini dia ada beberapa cerik nih. Nah, di sini ada tertulis Sauri Raja Putri. Artinya, ini seorang anak dari raja menjawab pertanyaan dari sang bapaknya sendiri. Sire Hani Banglani Rike. Artinya, sudah siapkah anak itu untuk melakukan suatu perjalanan? Sire Sani membahaskan ngelampahing. Ngelampahing. Artinya, siapa yang akan melakukan suatu perjalanan? Balinya ada. Di situ. Seperti yang disampaikan sama beliau tadi, di dalam penulisan lontar dari segi bahasa Jawa, Bali, Lombok sama. Tidak jauh beda deh. Tidak jauh beda. Nah, di sini juga banyak sekali disebutkan di sini Humatur Sadiah Ham Lase Sasih. Artinya di sini ketika putri ini menyampaikan kesiapannya, Sasih pada tahun berapa dia harus melakukan suatu perjalanan itu. Oke, di situ datan panambahan hanah karya sanimangkin puniki. Artinya perjalanan itu akan dilakukan sesuai dengan kesediaan, artinya kebersediaan dari putri itu sendiri. Nah, mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan, ya, seperti disampaikan sama beliau tadi. Ini hanya istilahnya sebuah lontar. Mungkin berikutnya ada lontar-lontar yang kita bisa bahas. Mungkin begitu beliau. Sip. Ya. Jadi di sini hanya pengantar saja. Istilahnya wiwitan saking geguritan Kang Sadia Sani mangkin puniki. Nanti